Ya, selamat siang para teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita masih juga akan membahas masalah kasus pembunuhan di Subang ya, yang terjadi pada tanggal 17-18 Agustus 2021 ya. Setelah 2 tahun lebih belum terungkap juga kasus ini, masih tahap pemeriksaan saksi terus ya. Padahal sudah diturunkan tim canggih-canggih dari Polda Jabar, Mabes Polri, tapi belum terungkap. Memang katanya butuh kesulitan yang tinggi atau butuh analisa yang lebih dalam lagi, karena tidak ada saksi yang melihat kejadian itu, saksi langsung ya, melihat langsung. Oke, kita coba kembali ke belakang melihat kasus-kasus pembunuhan lainnya ya. Ya, ini kita ke Surabaya. Ini di Surabaya ini, wah ini pembunuh satu keluarga tahun 19 pernah ya. Ini terpidana mati Sugiono alias Sugik ya. Itu ini udah diponis. Jadi udah diponis hukuman mati dan juga udah mengajukan gerasi ke presiden tapi ditolak. Nah, ini tinggal melaksanakan hukuman matinya aja. Ditembak mati ini nanti oleh regu tembak ya. Ini. Nah, berikutnya Sugik tukang becak di Surabaya bantai satu keluarga. Masya Allah. Ini ada Habib juga bantai juga. Berikutnya pembunuhan di Bekasi. Nah, ini Bekasi. Satu keluarga juga dibantai. Karena sakit hati ya. Ini pelakunya bekerja di situ juga sebagai karyawan untuk ini ya. Nah, ini Haris Mamora. Sebagai karyawan toko gitu ya. Berikutnya lagi, nah ini satu keluarga di Lampung. Waduh, jadi di mana penduduknya padat pasti terjadi kasus pembunuhan satu keluarga. Nah ini satu keluarga polisi, ya Allah, polisi juga masih dibunuh, rampok. Polisi itu yang di Surabaya juga satu keluarga polisi juga ya. Aduh, polisi itu digaji berapa sih pakai di ini juga, orang udah hidupnya sederhana begitu polisi ini ya. Tapi ini polisi bergerak cepat langsung menangkap. Waduh, ngeri banget ya. Jadi kehidupan ini semakin kejam ya. Jadi kembali lagi ke rumah Amel. Nah ini para pelaku ya yang diperkirakan untuk sementara itu 2 orang, karena ada jejak kaki dan 2 jejak kaki asing dan 2 DNA asing. Tapi menurut gue nih, feeling aja ya, pasti ada 1 orang lagi. Jadi bertiga dia di situ, di dalam. Mengapa? Karena nggak mungkin waktu si pembunuh itu, sopir Alphard itu keluar ke area sebelahnya terus balik ke arah mobilnya, nggak mungkin yang satu di dalam berani nungguin 2 mayat itu ya. 2 mayat yang sudah ditelanjangi itu nggak mungkin 1 orang nunggu di dalam, pasti ada 2 di dalam yang nunggu. Itu pertama ya, kemungkinan aja nih. Kedua ya, nggak mungkin juga itu pelaku tidak memperkosa putri cantiknya gitu loh. Jadi ada pelaku perempuan di dalam yang mengontrol situasi itu ya. Nah oke, selesai sampai di situ ya. Jadi mereka itu melakukan pembunuhan secara berencana ya. Jadi itu mereka nanti kalau tertangkap, kalau hidup ya, kalau ditembak sama polisi di lapangan, parah loh ya. Polisi udah mulai marah nih biasanya dalam kasus-kasus kayak gini ya. Jadi biasanya ditembak kakinya gitu loh ya. Nah jadi ancaman hukumannya itu pasal 338 KUHP. Nanti gue posting sendiri deh detailnya. Itu tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain ya, pasal 338. Berikutnya akan dikenakan juga pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Kenapa pembunuhan berencana? Walaupun dia nggak pakai senjata tajam, karena mobil itu udah diisi oleh mayat, 2 mayat korban udah diisi, jadi udah siap untuk berangkat. Berarti ada perencanaan di situ ya. Kita mau berangkat, nggak tahu mau berangkat kemana gitu ya. Nah, jadi udah ada perencanaan di situ
Itu yang paling jelas nampak. Nanti kan setelah diperiksa sama polisi baru ketahuan dia perencanaannya kapan. Mungkin seminggu sebelumnya, atau sebulan sebelumnya, atau 3 bulan sebelumnya, atau 6 bulan sebelumnya udah direncanakan untuk dibunuh. Nah itu setelah pelaku tertangkap mungkin. Tapi kalau kita lihat kasat mata aja, dengan memasukkan 2 mayat itu ke bagasi dan menelanjanginya, itu udah perencanaan karena akan mau pergi ke suatu tempat. Itu secara kasat mata. Jadi yang ancamannya hukuman mati, ya bakalan ditembak mati juga loh, gitu. Kecuali mungkin dia menyerahkan diri baik-baik dan nanti di depan hakim menyesal atau minta maaf kepada keluarganya, menyesali perbuatannya, nangis-nangis dan punya tanggung jawab segala macam, mungkin hukumannya akan seumur hidup. Tapi kalau perencanaannya emang udah dibuat secara keji dari awal dengan strategi begini, karena kan sampai 2 tahun polisi nggak bisa menangkap, berarti juga udah menyulitkan polisi, menyulitkan penyelidikan, ya, jadi memperberat hukuman kamu pada para tersangka ini gitu ya. Nanti kamu akan ditembak mati semuanya nanti dia setelah hukuman ini, hukuman mati divonis oleh hakim, ngajukan banding ke pengadilan tinggi. Apabila ditolak, kasasi ke MA, ditolak lagi, ajukan gerasi ke presiden, pasti ditolak oleh presiden, dah bakalan kamu dihukum tembak mati di depan regu tembak sana di Nusa Kambangan atau di penjara gitu ya. Jadi ancamannya hukuman tembak mati gitu ya, singkatnya seperti itu. Nah kamu harus tobat, menyerahkan diri baik-baik agar dihukum cukup seumur hidup. Kamu bisa bertobat, bisa berdoa, mudah-mudahan anakmu akan jadi ulama, jadi ustadz gitu ya, sehingga mendoakan terus gitu loh, walaupun kamu nantinya udah mati. Nah ini karena kemungkinan juga para pembunuh ini yang gue pikir 3 orang di dalam ini, dia ini udah berpencar dalam pelariannya, udah berpencar. Mungkin ada yang ke daerah sana Sumatera, ada yang ke daerah Bandung, mungkin juga ada yang ke Jakarta gitu ya. Dia udah berpencar bertiga nih, karena kalau dia tetap berkomunikasi dia akan mudah tertangkap gitu. Jadi saya imbau juga nih para pembunuh nih, segera menyerahkan diri, kalau enggak nanti bakalan ditembak mati oleh regu tembak ya. Oke, begitu aja. Mudah-mudahan kamu sadar dan menyadari perbuatanmu dan juga menyerahkan diri lebih baik daripada nanti dikejar-kejar polisi terus, kamu juga nggak akan tenang hidupmu ya. Begitu, kita tunggu ini jawaban atau juga penyelidikan selanjutnya oleh kepolisian nih. Apakah ini 2 tahun sebulan ini akan berakhir atau masih lanjut sampai tahun depan atau 2 tahun lagi, walau alam ya. Jadi ini kasus katanya tingkat kesulitannya tinggi dan para pelaku segera menyerahkan diri, kalau enggak akan ditembak mati nanti oleh regu tembak. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.